Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Ustazah doakan semoga anak-anak solih di rumah beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Sudah siap belajar hari ini anak-anak solih? Nah, silakan dipersiapkan buku paket tematik beserta alat tulisnya. Kemudian jangan lupa berdoa. Semoga apa yang Ustazah sampaikan hari ini mudah untuk kalian pahami. Dan pastinya harus tetap semangat ya. Dimanapun dan dengan siapapun kalian belajar harus tetap semangat. Semoga dengan kalian semangat Allah senantiasa memberikan kemudahan kalian untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tematik tema 1B sudah sampai subtema 4. Bahasa Indonesia tentang berlatih membaca. Ayo membaca buku cerita di perpustakaan. Di perpustakaan terdapat banyak jenis buku. Buku adalah sumber ilmu pengetahuan. Melalui buku, kita bisa mengetahui banyak hal. Sebelum membaca buku cerita, kita harus berlatih untuk membaca suku kata terlebih dahulu. Apa itu suku kata ya? Apakah ada yang tahu apa itu suku kata? Suku kata adalah potongan dari kata berdasarkan pengucapannya. Perhatikan contoh kata berikut ini. Ustazah mempunyai contoh beberapa kata. Yang pertama adalah aku. Yang kedua, dua. Yang ketiga, ambil. Yang keempat, datang. Yang kelima, keluarga. Dan yang keempat yang keenam adalah swalayan. Nah, ayo kita uraikan kata di atas berdasarkan suku katanya atau berdasarkan pelafalannya ya. Dimulai dari kata yang pertama, aku. Kata aku ada berapa suku kata? Jadi berdasarkan pengucapannya, kata aku terdapat dua suku kata. Suku kata yang pertama adalah a, huruf vokal. Kemudian pada suku kata yang kedua adalah ku, hurufnya k dan u, yaitu huruf konsonan dan huruf vokal. Untuk kata yang kedua adalah dua. Dua ini ada berapa suku kata ya? Berdasarkan pengucapannya ada 1, 2, dua gitu ya. Suku kata yang pertama terdiri dari huruf D dan U, yaitu huruf konsonan dan huruf vokal. Kemudian suku kata yang kedua adalah A, huruf vokal. Coba kalian perhatikan, ini adalah huruf vokal, hanya satu huruf vokal. Huruf vokal meskipun hanya satu, tetap bisa disebut sebagai suku kata ya. Jadi huruf vokal bisa berdiri sendiri sebagai suku kata. Contoh kata yang ketiga adalah ambil. Berdasarkan pengucapannya, kata ambil terdapat berapa suku kata? Bil. Nah, ada dua suku kata, ambil. Nah, coba sekarang kita uraikan. Suku kata yang pertama terdapat huruf A dan M, dibaca am, yaitu huruf vokal dan huruf konsonan. Untuk suku kata yang kedua adalah bil. Ada huruf B, I, dan juga L.
bil, yaitu huruf konsonan, vokal, dan juga konsonan lagi. Jadi terdapat 2 suku kata ya, ambil. Untuk kata yang keempat ada datang. Berdasarkan pengucapannya, kata datang terdapat berapa suku kata? Da, tang. Ya, 2 suku kata. Suku kata yang pertama adalah huruf D dan A. Dibaca da. Kemudian terdiri dari huruf vokal, huruf konsonan, dan juga huruf vokal. Untuk suku kata yang selanjutnya, tang. Ada huruf T, A, N, dan G. Dibaca tang. Terdiri dari huruf konsonan, vokal, konsonan, dan konsonan lagi. Agak panjang ya, ada 4 huruf. Jadi suku kata yang pertama adalah da, yang kedua adalah tang. Da, tang, ada 2 suku kata. Untuk kata selanjutnya yang kelima, keluarga. Berdasarkan pengucapannya, kata keluarga terdapat berapa suku kata? 1, 2, 3, 4. Ya, 4. Keluarga. Untuk suku kata yang pertama terdiri dari huruf K dan E, yaitu huruf konsonan dan huruf vokal. Untuk suku kata yang kedua terdiri dari huruf L dan juga U. Sama ya, huruf konsonan dan huruf vokal. Untuk suku kata yang ketiga adalah R. Terdiri dari huruf A dan R, yaitu terdiri dari huruf vokal dan konsonan. Dan suku kata yang keempat adalah G. Terdiri dari huruf G dan juga A. G, yaitu huruf konsonan dan huruf vokal. Jadi dalam kata keluarga terdapat 4 suku kata. Yang pertama adalah ke, yang kedua lu, yang ketiga ar, yang keempat ga. Keluarga, begitu ya. Kemudian contoh kata yang keenam adalah swalayan. Nah, untuk swalayan ini berdasarkan pengucapannya ada berapa suku kata ya? 1, 2, 3. Ada 3 suku kata. Suku kata yang pertama terdiri dari huruf S, W, A, yaitu huruf konsonan, konsonan, dan vokal. Dibaca swa. Suku kata yang kedua terdiri dari huruf L dan juga A, yaitu huruf konsonan dan vokal. Dibaca la. Untuk suku kata yang ketiga terdiri dari huruf Y, A, dan N, yaitu huruf konsonan, vokal, dan konsonan. Dibaca yan. Jadi kata swalayan berdasarkan pengucapannya ada 3 suku kata ya. Yang pertama swa, yang kedua la, yang ketiga yan. Swalayan. Nah, tadi kita sudah mempelajari beberapa macam suku kata. Berikut adalah pola suku kata yang sudah kita pelajari tadi. Ada suku kata yang terdiri dari 1 huruf, yaitu hanya huruf vokal. Kemudian ada suku kata yang terdiri 2 huruf, yaitu huruf konsonan dan huruf vokal. Ada juga suku kata yang terdiri dari 2 huruf, yaitu vokal dan konsonan. Ada juga suku kata yang terdiri dari 3 huruf, yaitu huruf konsonan, vokal, dan konsonan.
Ada juga suku kata yang terdiri dari 3 huruf, konsonan, konsonan, dan vokal. Dan ada juga yang agak panjang ya, terdiri dari 4 huruf, yaitu konsonan, vokal, konsonan, konsonan. Dan banyak lagi pola suku kata yang lainnya. Nah, setelah belajar membaca suku kata, saatnya kalian belajar membaca cerita. Simak cerita pada buku paket tematik halaman 105 tentang seekor biri-biri yang tidak menurut. Simak ceritanya ya. Silakan dibuka halaman 105. Seekor biri-biri yang tidak menurut. Bika adalah seekor biri-biri kecil. Ia tinggal bersama ibunya di pinggir hutan. Bika gemar bermain bola. Jika sudah bermain bola, Bika seringkali lupa waktu. Suatu hari, ibu hendak pergi mencari buah ke tengah hutan. Ibu meminta Bika menjaga rumah. Jangan bukakan pintu untuk siapapun. Ibu segera pulang. Iya, jangan khawatir, Bu, jawab Bika. Sesungguhnya, Bika sedang menunggu kawan yang akan mengajaknya bermain bola. Tok, 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 itu pasti kawanku, seru Bika. Ia pun membuka pintu. Ternyata yang datang adalah seekor serigala. Betapa kagetnya Bika. Serigala itu hendak menerkamnya. Namun untunglah Bika dapat berlari dengan cepat ke tengah hutan. Bika bertemu ibu di sana. Ibu bersyukur Bika tidak terluka. Mereka lalu memutuskan untuk menunggu serigala pergi. Bika berjanji akan menurut pada apa yang ibu katakan. Nah, ini pesannya, pesan dari cerita ini berarti kita harus senantiasa nurut dengan orang tua ya. Nah, tugas kalian hari ini adalah bacalah cerita tentang seekor biri-biri yang tidak menurut pada halaman 105 seperti yang sudah Ustazah contohkan tadi ya. Tetapi kalian hanya membaca 2 paragraf saja yang ada pada halaman 105. Hanya 2 paragraf ya. Kirimkan kepada Ustazah dalam bentuk video. Selamat membaca anak-anak. Ustazah akhiri, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.